Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di video pembahasan soal KSN Fisika, yang dimana kali ini adalah video ke-7. Pada video kali ini saya membahas tentang gerak parabola dan GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Pertama-tama perkenalkan, namaku Fazdia Utsukushi Fausta dari kelas 10 MIPA 1 SMA Negeri 1 Bengkayang. Nah, soal yang digunakan adalah soal yang berasal dari pelaksanaan tes penyisihan CBT Fisika pada KSR Regional Kalimantan tahun 2021 yang diselenggarakan oleh jurusan Pendidikan MIPA Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palangkaraya. Mari masuk ke soal yang pertama, yaitu berkaitan dengan gerak parabola. Sebuah peluru ditembakkan ke atas dari permukaan bumi dengan kecepatan awal v. Peluru tersebut tidak akan jatuh kembali ke bumi jika nilai kecepatan awalnya adalah, di sini ketahui bahwa jari-jari bumi yaitu 6 kali 10 pangkat 6 meter dan gravitasi yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Di sini ada 5 opsi. Yang pertama yaitu 3 akar 15 kali 10 pangkat 3 meter per sekon, 10 akar 30 kali 10 pangkat 3 meter per sekon, 2 akar 15 kali 10 pangkat 3 meter per sekon, 2 akar 30 kali 10 pangkat 3 meter per sekon, dan 4 akar 30 kali 10 pangkat 3 meter per sekon. Nah, diketahui bahwa jari-jari bumi yaitu 6 kali 10 pangkat 6 meter, gravitasi yaitu 10 meter per sekon kuadrat, dan yang ditanya adalah kecepatan berapa meter per sekon. Nah, karena di sini kita mencari kecepatan awal, maka menggunakan rumus yaitu akar dari 2 kali gravitasi kali tinggi. Namun karena kali ini menggunakan jari-jari bumi, maka rumus yang digunakan adalah akar dari 2 kali gravitasi kali jari-jari. Substitusikan angkanya atau masukkan angkanya sehingga gravitasi yaitu 10 dan jari-jari bumi yaitu 6 kali 10 pangkat 6. Maka kecepatan awal adalah akar dari 2 kali 10 kali 6 kali 10 pangkat 6. 2 dikali 10 yaitu 20, dikalikan 6 lagi jadi dapatlah 120. Akar dari 10 pangkat 6 adalah 10 pangkat 3. Dan akar dari 120 itu nilainya sama dengan akar dari 30 kali 4. Akar dari 4 sendiri yaitu 2. Sehingga hasil akhirnya adalah 2 akar 30 kali 10 pangkat 3 meter per sekon. Maka jawaban yang benar adalah opsi 4, yaitu 2 akar 30 kali 10 pangkat 3 meter per sekon. Masuk ke soal yang selanjutnya, yaitu berkaitan dengan GLBB vertikal atau gerak lurus berubah beraturan gerak vertikal. Perhatikan data-data tentang gerak vertikal berikut. Yang pertama, percepatan benda konstan. 2. Saat benda bergerak ke atas, kecepatannya bertambah atau dipercepat. 3. Saat benda bergerak ke atas, kecepatannya berkurang atau diperlambat. Pada opsi 4 ini mungkin ada kesalahan ketik, dan mungkin seharusnya saat benda bergerak ke bawah, kecepatannya berkurang atau diperlambat. Kita anggap saja opsi 4 ini saat benda bergerak ke bawah, kecepatannya berkurang atau diperlambat. Pernyataan yang benar adalah, di sini ada 4 opsi. Yang pertama yaitu semua benar, kemudian 4 saja, kemudian 1 dan 3, kemudian 1, 2, dan 3. Baik, kita bahas terlebih dahulu pembahasan tiap poinnya. Yang pertama yaitu kecepatan benda konstan. Benar, karena benda yang bergerak vertikal ke atas itu kecepatannya dipengaruhi oleh gravitasi, maka percepatan benda konstan sesuai dengan percepatan gravitasi. Kedua, saat benda bergerak ke atas, kecepatannya bertambah. Salah, karena seperti yang telah saya bilang tadi, kecepatan benda yang bergerak vertikal ke atas itu dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu menarik ke bawah, sehingga saat benda bergerak ke atas kecepatannya berkurang. Maka secara otomatis opsi yang ketiga benar. Kemudian yang keempat, saat benda bergerak ke bawah kecepatannya berkurang. Salah, tentu saja salah, karena berbanding terbalik dengan saat bergerak ke atas. Saat benda bergerak ke bawah, kecepatannya bertambah karena adanya pengaruh gravitasi yang bergerak atau menarik benda menuju inti bumi atau ke bawah. Maka jawaban yang benar adalah opsi yang ketiga, yaitu 1 dan 3. Masuk ke soal yang ketiga, yaitu berkaitan dengan percepatan atau dalam materi gerak lurus berubah beraturan.
Benda A dan B terletak di atas lantai licin. Massa benda A 3 kali massa benda B. Jika pada kedua benda bekerja gaya mendatar yang sama, maka perbandingan percepatan antara benda A dan benda B adalah, di sini ada 5 opsi juga, yaitu 1:3, 1:1, 1:4, 1:6, dan 2:3. Nah, dari soal tadi diketahui bahwa massa benda A itu 3 kali dari massa benda B, dan gaya pada benda A sama dengan gaya yang bekerja pada benda B. Yang ditanya adalah perbandingan dari kecepatan A dan kecepatan B. Dapat dilihat pada gambar, itu adalah contoh ilustrasinya. Nah, rumus percepatan itu kan kecepatan akhir dikurang kecepatan awal dibagi waktu. Di sini kita anggap saja kecepatan awalnya adalah 0 atau dalam posisi diam, dan kecepatan akhirnya yaitu gaya dikali massa. Maka percepatan A banding percepatan B sama dengan gaya yang bekerja pada benda A dikali massa benda A dikurang 0 per waktu dibagi gaya yang bekerja pada benda B dikali massa benda B dikurang 0 per waktu. Karena semua angka yang dikurang 0 adalah bilangan angka itu sendiri, maka tersisa gaya yang bekerja pada benda A dikali massa A dikali gaya yang bekerja pada benda B dikali massa B. Kemudian karena gaya yang bekerja pada kedua benda itu nilainya sama, maka dicoret saja. Kemudian waktunya juga sama, maka dicoret saja. Nah, sehingga tersisa massa benda A banding massa benda B. Nah, satu massa benda A itu kan sama dengan 3 kali massa benda B. Jadi massa benda A dibanding massa benda B itu 1:3. Nah, sehingga perbandingan massa itu sama dengan perbandingan percepatan. Maka perbandingan percepatan antara benda A dan benda B adalah 1:3. Atau yang benar adalah opsi 1. Nah, sekian pembahasan soal dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.